Masya Allah, gantengnya Yoga Adiansah Nasir. Siap Ketua. Oh, masih di Padang. Masih Ketua. Selamat datang kepada Waalaikumsalam. Pak Doktor. Nah, Oke. Alhamdulillah. Lah masuk kawan-kawan sadanya Safdal. Baru baru 10 orang kayaknya. Sebelum. 11 orang Pak Doktor. Oke, Halo. pemakalahnya siapa Safdal? Anak Pak Dokter Ya Oh, saya Yoga. sama langsung Pak saya Taufik kan. Hidayat. Iya, Banyak medali saya kan. pemak pemakalah itu Ustaz Taufik Hidayat dan Ustaz Yoga. Iya. Pak, Pak Ustaz Taufik dah Taufik masuk Hidayat ya? dah masuk? Iya, Afwan. Belum masuk dia Ustaz. Oh, belum. Biko marah saya Yoga surang. Kau nak Ustaz Abdal baru dirancang Pak. Ah, Oke. Sama Muhammad Taufik, Mbak, dah mulai apa? Pembuatan tesis modelnya Dasar, tapi masih sedikit. Tapi udah bergerak, alhamdulillah. sudah bergerak. Udah. Pak Dokter, Iya. anak belum belum ada ngirim tugas Pak Dokter. Tugas tuh Oh, sudah separuh siap, cuman anak baru sampai Padang kemarin. Jadi tugas tuh di komputer. Rencana nanti malam pulang ke Jambi. Besok paling anak baru kirim bisa tuh Pak Dokter. oke. Besok jam berapa saya kah? Atau Eh, nanti malam mau dikejar tugasnya? enggak, apa namanya nanti malam pulang ke Jambi. Oke, Mungkin subuh sampai Jambi, sekitar jam 9 lah atau jam 8. oke, ditunggu. Tugas di komputer lah. Oke, Pak Limun sudah, Pak Taufik Hidayat sudah. Jamal Adil Ustaz. Oh, ada tuanku. Tuang, Tuanku Jamal kok yang jadi moderator kini Pak Doktor. Oke, Oh, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu semuanya, Bapak Prof izin telat masuk hari ini eh, karena sedang di perjalanan. Tadi baru selesai ngajar di S2 PAIA. Oke, Bapak Ibu, materi kita pada pertemuan ini kita membahas mengenai analisis data ya. Ya, analisis data. Pemakalah Ya, benar, Betul. benar, benar. Ya, Oke, analisis data. analisis data ini kelanjutan dari makalah kita di apa minggu kemarin yang mengenai masalah pengumpulan data. Jadi Bapak Ibu kan kemarin sudah disuruh membuat tugas wawancara kan? Jadi tugas wawancara itu nanti ada hubungannya bagaimana hasil wawancara yang Bapak Ibu telah lakukan, bagaimana hasilnya itu dianalisis. Bukan main asal masukkan saja semuanya. Nah, nanti silahkan dimasukkan, dimunculkan nanti pertanyaan kepada para pemakalah, bagaimana menganalisis data hasil wawancara itu yang baik, dan bagaimana nanti mengolahnya. Kenapa? Karena yang dibuat ini bukan skripsi lagi, karena yang dibuat adalah tesis. Tentu analisisnya bukan analisis ecek-ecek saja. Oke, silakan nanti pemakalah dibahas secara tajam nanti. Dan nanti silakan ditanya kepada Bapak Prof kita kalau sudah ada. Bagaimana statusnya nanti Bapak Ibu kan sudah meneliti. Nyatanya waktu penelitian kan 3 bulan tuh dari waktu yang sudah disahkan. Hanya saja nanti Bapak Ibu sudah selesai dalam sebulan dah selesai. Apakah boleh untuk maju untuk diajukan sebagai sebuah dalam masalah munakasahnya? Apakah menyalahi dari segi analisis datanya? Oke, silakan nanti permasalahan-permasalahan itu dimunculkan dalam diskusi kita. Sudutkan pemakalah sesudut-sudutnya. Tujuannya apa? Supaya kita sama-sama paham dan kapan lagi kan menyudutkan pemakalah mumpung pemakalahnya sudah sama-sama siap. Oke, kepada Ustadz Jamal, Tuanku Jamal,
Silahkan dimulai kegiatan kita. Baik Ustaz, saya menjauh dulu Ustaz karena TV anak lagi bunyi nih Ustaz aku. Oke. Oke, sambil menunggu Tuanku Jamal, Bapak Ibu mengingatkan juga sekarang hampir setengah November sudah berjalan. Artinya apa? Desember sudah dekat dan jangan sampai Bapak Ibu seminarnya di semester depan pula. Semester apa? Dia berlama-lama dalam tugasnya. Kalau bisa di awal Februari atau di bulan Ramadan sudah seminar, selambat-lambatnya setelah Idul Fitri Bapak Ibu sudah seminar. Kalau enggak juga seminar otomatis masih ada semester selanjutnya. Kalau udah nambah semester selanjutnya otomatis nambah semester lagi kan dan nambah pula nyumbang lagi ke Stipik. Oke, maka jangan sampai. Maka mumpung masih segar ingatannya silahkan dipercepat. Kalau dengan bimbing PA-nya dengan saya mudah-mudahan bisa cepat kan. Mata kuliahnya MP langsung di ACC langsung seminar. Tapi kalau Ya, PA-nya yang lain nanti agak lama. bisa tukar nama Pak Dokter masuk Oh, ke tukar, Pak aja. tukar. Oke, itu secara pribadi nanti. Oke, silakan Tongku, Oke, pimpin oke. Tongku. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Mukadimah kita tumpangkan kepada yang telah berlalu. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan kedatangan ilmu baru, yakni pemakalah yang akan disampaikan oleh Bapak kita. Siapa makalah ini? Lupa. Pak Yoga sama Pak Taufik. Oh, oh iya ya Pak Yoga, ada gangguan sinyal. Iya, Pak Yoga sama Pak Taufik Taufik. Hidayat. Pak Yoga dan Bapak Taufik, kita silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam. Alhamdulillah, amin. Ala kulli hal wa fi kulli hal wa ni'mah. Bismillah, la ilaha illallah, dan Muhammadur Rasulullah. Yang sama-sama kita hormati para ustaz kita ya, Pak Dokter. Yang sama-sama kita hormati juga teman-teman sekalian yang seperjuangan. Makalah kita hari ini berjudul masuk ke pokok masalah analisis data ya. Mohon teman-teman semuanya untuk men-sharing. Oke, nampak kah? Sudah, Ustaz. Oh, sudah. Oke, terima kasih. Oke, judul kita pembahasan kali ini kita masuk ke analisis data. Analisis data maksudnya adalah apa diartikan sebagai upaya pengolahan data menjadi informasi sehingga mana ini? Hilang dia nih. Mungkin Anda lanjut Ustaz ya. Eh, Lanjut. analisis data. Oke, lanjut Pak Yoga. Analisis data dapat diartikan sebagai upaya mengolah data menjadi informasi sehingga karakteristik atau sifat-sifat data tersebut dapat dengan mudah dipahami dan bermanfaat untuk menjawab masalah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian. Lalu fungsi dan data ini membantu peneliti mengorganisasikan data, mengelompokkan data, menafsirkan data agar hasil penelitian dapat menjawab permasalahan masalah. Lalu tujuan analisis data ini yang pertama untuk memperoleh makna dari data yang telah dikumpulkan. Yang kedua agar dapat menjawab pertanyaan penelitian. Yang ketiga untuk mencapai tujuan penelitian secara menyeluruh.
Yang keempat, menghasilkan kesimpulan yang logis, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Poin berikutnya itu jenis-jenis analisis data. Ada 3 bentuk analisis data ini. Yang pertama, analisis data kuantitatif, digunakan pada penelitian yang datanya berupa angka atau dapat diukur secara statistik. Yang kedua, analisis data kualitatif, digunakan pada penilaian yang datanya berbentukan kata, kalimat, catatan, lapangan, atau dokumen. Lalu yang ketiga, analisis data campuran, bertujuan untuk memadukan kekuatan kedua pendekatan tersebut, pendekatan kuantitatif dan kualitatif, sehingga hasil penelitian menjadi lebih komprehensif. Berikutnya, tahapan proses analisis data. Ada reduksi data, yaitu proses pemilihan, penyederhanaan, dan fokus data mentah yang muncul dari data lapangan, hasil wawancara, atau dokumen penelitian. Yang kedua itu ada data display atau penyajian data, yaitu proses menata hasil reduksi dalam bentuk yang sistematis seperti tabel, metrik, grafik, bagan, atau uraian naratif. Yang ketiga itu ada penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu mengambil kesimpulan dan verifikasi melalui uji statistik. Berikutnya itu ada tantangan etika dan analisis data. Tantangan yaitu berupa kualitas dan kelengkapan data, yaitu data tidak lengkap, data tidak konsisten, atau data mengandung kesalahan dapat menghambat proses analisis yang menyebabkan kesimpulan yang salah. Tantangan kedua, peneliti juga sering menghadapi tantangan seperti bias atau interpretasi data. Yang ketiga, tantangannya adalah pada penelitian kuantitatif. Tantangan yang sering muncul adalah pemilihan teknik analis yang tidak tepat. Dan etikanya, selain tantangan teknis, analisis data juga memiliki dimensi etika penelitian yang harus dijaga. Yang ketiga, ada etika dalam analisis data mencakupi kejujuran, objektivitas, dan tanggung jawab ilmiah terhadap peneliti. Juga tidak manipulasi data demi menyesuaikan hasil sesuai dengan harapan kita sebagai peneliti. Tahap model mungkin Ustaz Taufik sudah dapat slide-nya? Sudah bagus? Mana lagi? Tidak dapat. Mana lagi? Kalau tidak, kita lanjut. Udah, lanjut ya. Tahap model analis interaktif. Lanjut ya. Kita lanjut tahap-tahap model analisis interaktif. Pengumpulan data. Maksudnya adalah data yang kita peroleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dicatat dalam catatan lapangan yang terdiri dari 2 bagian, yaitu bagian deskriptif dan reflektif. Yang selanjutnya reduksi. Baca, reduksi data. Setelah data terkumpul, selanjutnya dibuat reduksi data. Gunanya memilih data yang relevan dan bermakna, memfokuskan dan data yang mengarah untuk memecahkan masalah, penemuan, pemaknaan, atau untuk menjawab pertanyaan penelitian. Selanjutnya, untuk penyajian data dapat berupa bentuk tulisan atau kata-kata, gambar, grafik, dan tabel. Tujuan sajian data adalah untuk menggabungkan informasi sehingga dapat menggambarkan keadaan yang terjadi. Selanjutnya, maksudnya adalah penarikan kesimpulan dilakukan selama proses penelitian berlangsung, seperti halnya proses reduksi data. Setelah data terkumpul cukup memadai, maka selanjutnya diambil kesimpulan sementara. Dan setelah data benar-benar lengkap, maka diambil kesimpulan akhir. Barangkali itu saja, Pak Yoga dan teman-teman semuanya. Kita hasil dari makalah kita. Selanjutnya, kita silakan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Pak Taufik dan Pak Yoga yang telah memaparkan yang telah memaparkan makalahnya. Selanjutnya kita buka sesi kritik dan saran kepada Bapak Ibu. Kita silahkan. Karena tidak ada kritik dan saran, kita tunggu dulu ya. Ada nggak Bapak Ibu? Sabar dulu. Oh ada. Ya kepada Ibu Nur Hidayah kita silahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu kepada Ana untuk mengkritik sedikit tentang makalah kita ini ya. Kalau kita lihat di RPS, itu yang kita bahas mengenai menganalisis dan menginterpretasi penelitian. Dan di sana ada data. Di RPS itu ada analisis data kualitatif, memang ada di makalah. Cuman analisis deskriptif, analisis inferensial, kemudian interpretasi hasil penelitian, dan validasi hasil penelitian belum ada nampaknya di makalah. Mungkin itu terlupa membuatnya di makalah, jadi mungkin bisa nanti pemakalah menambahkannya. Coba pemakalah lihat lagi di RPS kita. Yang dipaparkan tadi cuma analisis data kualitatif, kuantitatif, dan campuran tadi. Sementara di RPS-nya harus ada analisis deskriptif, inferensial. Ya, makasih. Kami kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Itulah kritik dari Ibu Nur Hidayah. Bagaimana Pak Taufik dan Pak Yoga? Alhamdulillah, terima kasih kepada Bu Nur Hidayah ya, yang telah memberi saran dan sangat bagus sekali. Jadi tujuannya adalah untuk ke depannya ya, di teman-teman setelah kami ini, setelah yang tampil makalah, besok tidak ada lagi yang salah ya. Terima kasih. Selanjutnya Pak Moderator, kalau ada yang bertanya. Baik. Untuk kritik dan saran, apakah masih ada lagi Bapak Ibu? Sekian. Bu, tolong kirim RPS-nya Bu. Saya nggak ngeh waktu itu. Saya dapat judulan dari Pak Topik apa materi kita analisis data ya udah apanya Oke. nanti di grup ya. Nanti di share di grup. Selanjutnya Bapak Ibu, kita buka sesi pertanyaan ya kepada Bapak Ibu semua. Silakan angkat tangan yang ingin bertanya. Nanti akan kita sampaikan pertanyaannya. Baik, terlebih dahulu kepada Kak Syifa, kepada Ibu Syifa kita silahkan. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Eh, yang ingin saya tanyakan ini kan berkaitan analisis. Eh, untuk analisis kuantitatif itu apa aja sih bentuknya gitu? Kan ada juga kuantitatifnya dia cuman pakai uji T atau hanya pakai SPSS gitu. Bisa dirinci nggak kayak gimana gitu? Kuantitatif atau kualitatif Bu Siva? Kuantitatif. Itu saja. Terima kasih. Ya, baik itu pertanyaannya terkait tentang rincian kuantitatif. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Deti. Ya, kepada Bu Deti kita silahkan. Baik, terima kasih moderator telah memberikan kesempatan untuk bertanya ya. Pertanyaannya tidak jauh beda dari Bu Syifa. Tadi kalau Bu Syifa bilang itu kuantitatif, saya kualitatif lah kayak gitu ya. Kualitatifnya gini, supaya tidak mengambang itu bagaimana cara kita menganalisis datanya seperti itu. Atau gimana lah kayak gitu pemakalah, karena saya juga bingung ini bagaimana cara menganalisis data supaya itu tuh data itu tidak ngambang nanti pas kita tuangkan dan hasilnya tidak bias atau bagaimana begitu pemakalah. Terima kasih. Kualitatif ya Bu Diti? Kualitatif? Iya, kualitatif. Oh iya. Terima kasih Bu Deti terkait tentang bagaimana cara mengolah data atau menganalisis data di versi kualitatif. Hampir sama pertanyaannya dengan Ibu Syifa kuanti, Bu Deti di kuali. Baik,
Selanjutnya pertanyaan dari Pak Alimun Fajri, pertanyaan sesi terakhir untuk waktu ini. Ya, kepada Pak Alimun kita silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pak dosen yang terhormat dan moderator serta pembekalan yang saya hormati. Dalam hal ini saya akan setelah analisis data ini, apa muara akhir dari analisis data ini? Apakah cuma sekedar dianalisis begitu saja atau titik-titik? Barangkali itu saja yang ingin saya katakan atas jawaban. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih kepada Pak Alimun. Beliau menanyakan terakhir tentang muara akhir. Muara akhir dari analisis data gitu. Kepada kedua Bapak Taufik dan Pak Yoga, kita berikan waktu sejenak untuk memberikan jawaban. Sementara itu, bagi kita yang menunggu jawaban ataupun yang belum mengajukan pertanyaan, silahkan dibaca-baca makalahnya. Nanti sekiranya Pak Yoga dan Pak Taufik sudah siap untuk menjawab, kita dengarkan bersama-sama. Ya, moderator izin. Moderator, monitor. Ibu di Makkah. Ya, baik. Gimana? Oke, kita daripada berlama-lama ya, kita coba menjawab pertanyaan dari Ibu Siva dulu ya, pertama tadi. Ya. Karena sebenarnya ini pertanyaan agak menggelitik juga ya. Tapi karena di sini sudah ada dosen kita, ya, kita coba dulu lambat-lambat. Ditambahnya pasti banyak. Pertanyaan beliau adalah apa saja bentuk analisis data kuantitatif, gitu Bu Siva? Ya. Ya, Ustaz. Coba kita jawab ya. Jadi ada beberapa bentuk analisis data kuantitatif yang umum dipakai dalam penelitian ya, karena kita akan memfokuskan pada penelitian kita. Yang pertama ada yang namanya analisis deskriptif ya, yang bersangkutan dengan yang ditanyakan Ibu Nur Hidayah tadi ya. Jadi itu termasuk kuantitatif ya. Ini levelnya menggambarkan apa adanya, dipakai ada untuk menjelaskan data tanpa kesimpulan sebab akibat. Ya, contohnya ada channel min, rata-rata, median, modus, presentasi, frekuensi, standar deviasi, distribusi data. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, Bu Siva, ada namanya analisis inferensial, ya, inferensial ya. Analisis ini mencoba menebak atau menyimpulkan sesuatu dari sampel ke populasi. Tingkatannya sudah detektif statistik ya. Dan terbagi dua ya, terbagi dua cara. Pertama uji parametrik dipakai kalau data memenuhi syarat normal, interval atau rasio. Yang kedua caranya ada uji non parametrik dipakai kalau data tidak normal atau berbentuk ordinal. Gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga ada namanya analisis korelasional ya, untuk melihat apa dua variabel berkaitan. Variannya ada korelasi Pearson, korelasi Superman, Kendall, atau lain-lainnya. Yang keempat, ada juga namanya analisis komparatif ya, untuk membandingkan dua atau lebih kelompok. Misalnya, apakah siswa laki-laki lebih tinggi nilainya daripada perempuan? Itu contoh yang pertama.
Terus yang kedua, apakah metode A lebih efektif daripada metode B? Yang kelima namanya analisis regresi. Ini untuk melihat pengaruh dan prediksi. Yang keenam ada namanya analisis faktor. Tujuh, analisis klaster dan analisis time series. Mungkin itu untuk sementara dulu, Bu Sifa, karena semakin dibacakan agak semakin melebar juga nih. Oke, Pak Yoga, silakan ditambahkan kalau ada yang perlu ditambahkan. Sebelum kita ke teman-teman. Baik, mungkin jawaban pertama dari Bu Syifa, Pak Taufik yang jawab ya. Ya. Tapi saya mencoba untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Deti ya, agar kita menganalisa data atau penelitian itu tidak apa namanya tadi, tidak apa Pak Moderator, tidak ngambang ya. mengambang ya kita. Mungkin pertama saja secara logika Ibu Deti bisa menentukan tujuan ya. Tujuan meneliti ini untuk apa? Sehingga yang diteliti itu benar-benar fokus ke tujuan kita. Seandainya untuk tesis ya, tujuan kita tentu tesis gitu. Yang kedua, Ibu Deti bisa menentukan pilihan metode. Ibu Deti ini menggunakan metode apa sehingga jalan dari penelitian itu tentu mengikuti alur dari metode-metode tersebut. Yang ketiga tentu mengumpul data tadi, mengumpulkan data, membrainstorming data, atau secara bahasa sederhananya membersih-bersihkan data, mana data yang sangat diperlukan, mana yang tidak. Yang terakhir mungkin interpretasikan data ya, hasil dari kita menganalisa itu, kita kumpulkan, kita bersihkan, dan memvalidasi data tersebut ya, kebenaran data itu. Nah, dengan hal seperti itu mungkin kita tidak mengambang karena kita sudah ada kerangka-kerangka terlebih dahulu dalam menganalisa data tersebut. Mungkin saja jawaban sementaranya, mungkin teman-teman atau Pak Taufik bisa menambahkan. Oke, yang baik. ketiga tadi ya, langsung saja, Engku. Iya, langsung saja Pak, langsung saja. Akhir dari muara dari analisis datanya ya. Pak Limun ini bahasanya unik-unik saja. Setelah kita menganalisis data ya, mungkin kita mengambil keputusan ya, karena data itu sudah di tangan kita. Mengambil keputusan data ini mau dikemanakan. Lalu setelah data itu benar-benar berada di tangan kita menguji data itu atau hipotesis namanya. Lalu mengidentifikasi pola ya dan menyajikan hasil-hasil nanti gitu. Mungkin tahapannya sama sebenarnya dengan menganalisa data tadi ya. Menguji paling banyak. Ya kalau tesis mungkin antitesis atau hipotesis. Itu saja untuk sementara, sebagai pemantik jawabannya bisa didiskusikan kembali. Ya, baik, terima kasih kepada Bapak Pak Yoga dan Pak Topik yang telah memberikan jawaban. Selanjutnya kita berikan sesi menanggapi dari penanya. Tadi berbunyi suara Bu Reti. Ya, boleh menanggapi dan menambahkan jawaban sih sebenarnya, Pak moderator. Aduh, masih Ibu di sini ternyata ya Pak. Yang pertama dari menanggapi dulu ya, terima kasih itu analisis datanya, tapi kayaknya belum kalau dapat diceritakan dengan contoh lah begitu ya Pak, supaya kalau yang analisis data kualitatif saya belum paham kayak gitu karena belum ada contohnya. Di sini juga membantu pemakalah untuk menjawab pertanyaan Bu Syifa tadi dengan contoh ya gitu. Analisis tadi itu kan ada yang deskriptif. Contohnya contoh yang bisa dijawab dengan analisis deskriptif itu kayak gini ya. Untuk contoh judulnya gitu ya. Untuk mengetahui tingkat kepuasan pelanggan terhadap layanan X, nanti itu kita dijawabnya dengan persentase atau rata-rata atau pakai grafik gitu. Nanti kan ada yang pakai mean, median, modus kayak gitu. Bukan modus yang lainnya Bapak Ibu yang dalamnya kualitatif. Terus nanti contoh dari analisis
analisis inferensial itu contohnya itu menganalisis pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan. Nanti itu dijawab dengan tadi dijelaskan Pak Taufik itu ada regerasi dan korelasi kayak gitu. Karena nanti itu melibatkan pengujian hubungan. Terus tadi dari pertanyaan Pak Alimun itu kemana muaranya kayak gitu. Kalau menurut saya apanya itu di dalam makalah tadi dibaca sedikit itu muaranya adalah menarik kesimpulan seperti itu. Ya, cuman itu aja sih jawaban dari kami dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Alhamdulillah dan Masya Allah sekali telah memberikan jawaban yang telah begitu panjang sehingga bisa juga membantu dua makalah kita di dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Sesi tanggapan ataupun pertanyaan dari Pak Rocky kepada Pak Rocky, kita silahkan. Baik, ini menanggapi tuh pertanyaan Pak Limun ya. Mungkin jawabannya digabungkan aja dengan pemakalah. Ya kalau muara akhirnya tentu ke hasil penelitian lah. Itu muara akhirnya kan. Jadi bisa ke arah menarik kesimpulan atau bisa juga mencari hubungan ya. Misalnya kalau kita meneliti apakah ada hubungannya atau tidak, nanti di situ bisa kita mengetahuinya. Oke, itu tambahannya untuk menggabungkan jawaban dari pemakalahnya. Allah, luar biasa Pak Rocky yang telah memberikan jawaban kepada penanya. Lalu kemudian kita masih ada dua pertanyaan lagi. Jika Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan, silahkan disampaikan. Baik, sepertinya para Bapak Ibu semua ingin mendapatkan ilmu lebih banyak nih dari dua dosen kita di dalam mengurai pembahasan. Sekiranya tidak ada lagi, bagaimana nih Pak Ustadz untuk sesi tanya sepertinya sudah dicukupkan. Kalau sudah dicukupkan kita selesaikan lagi, Tengku Jamal. Ulang lagi. Iya. Jadi mungkin itu Ustadz, kayaknya kita nih Ustadz, kita kan bisa nih memberikan jawaban nih, cuman nanti pas di prakteknya agak bingung Ustadz. Jadi kita nih sebenarnya butuhnya kayak gini Ustadz, dari mawak mulai dulu, beko ba'a caronyo, dari mana sumbernya wa ambiya gitu Ustadz. Kayak lo bahasa Indonesia kalau gitu. Jadi mungkin seperti itu Ustadz. Jadi kita silahkan waktu yang seluas-luasnya kepada Ustadz kita, Ustadz Rahmat dan Bapak dosen kita silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke, gimana Bapak Ibu pembahasannya? Semakin hari semakin mendalam kan? Iya, Ustaz. Oke, jadi Bapak Ibu sesuai dengan tema bahasan kita mengenai analisis data dan ini merupakan lanjutan dari bahasan Bapak Ibu kemarin, teknik pengumpulan data. Jadi tentu dari teknik pengumpulan data Bapak Ibu kemarin sudah ditugaskan membuat apa? Apa Pak Taufik tugasnya? Wawancara. Ya, wawancara. Jadi bagaimana hasil wawancara itu supaya bagus, tentu dianalisis hasil wawancara itu. Nah, tentu analisisnya bukan sembarang analisis. Maka tentu masalah hal ini kita bersamai nanti kita minta tanggapan dari Bapak Prof. Silakan nanti Bapak Ibu munculkan pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu keragui masalah analisis data supaya apa? Tesis Bapak Ibu memang betul-betul tesis, bukan tesis-tesisan. Kepada Bapak Prof, waktu dan tempat kita persilahkan. Nanti ketika menjelaskan kualitatif ditayangkan yang tadi ya, Mat? Siapa, Prof? Oke. Nanti Bapak beritahu. Siapa, Prof? Baik, Ibu dan Bapak sekalian, kita pagi menjelang siang ini diskusinya tadi tentang analisis data. Analisis data ini adalah pekerjaan yang mengiringi
yang kita diskusikan kemarin. Kemarin metode pengumpulan data dan instrumen pengumpulan data. Kalau untuk penelitian kuantitatif, selesai data terkumpul, langsung bisa dianalisis. Kalau untuk penelitian kualitatif, analisis datanya sudah berlangsung sejak awal penelitian atau ongoing proses. Analisis data sudah berlangsung mulai awal penelitian dilakukan. Kalau kuantitatif, ditunggu selesai dulu pengumpulan data, baru bisa melakukan analisis data. Tadi banyak didiskusikan kedengaran oleh Bapak tentang bagaimana analisis ini. Kalau menurut Bapak sendiri sebaiknya kita fokus saja kepada apa yang akan Bapak kerjakan. Kalau untuk yang lain-lain itu nanti silakan baca buku. Karena kalau kuliah S2 tidak mungkin lagi kita berbicara sedetail-detail mungkin. S2 ini membicarakan secara teoritik dan filosofis hal-hal dari bahan kajian itu. S2, apalagi S3. Jadi kalau bicara misalnya yang rimik-timik yang ketek-ketek itu tuh di S1. Ketika Bapak belajar statistika di S1. Kalau di S2, S3 kita bicara yang kita perlukan untuk membuat tesis besok ini Bapak masuk wilayah mana gitu kan. Masuk wilayah kualitatif atau masuk wilayah kuantitatif. Kalau yang detail-detail itu ditanya habis jam kuliah kita itu. Tidak cukup itu. Pasti tidak cukup itu. Itu ketika S1 boleh itu. Misalnya analisis faktor, analisis ini ditanyakan ke pemakalah kan. Nah, itu repot pemakalah menjawabnya itu. Sekarang mana yang dibutuhkan oleh Bapak? Kalau Bapak besok ke kuantitatif, kuantitatifnya Bapak mau korelasi, mau eksperimen, mau apa gitu kan. Kalau yang korelasi, nanti Bapak menggunakan statistik yang product moment correlation. Tambah nanti sedikit dengan regresi. Udah cukup itu. Itu aja pelajari. Itu aja dipelajari. Bagaimana statistik korelasi product moment correlation, bagaimana statistik regresi. Cukup itu. Itu cukup untuk senjata menganalisis. Setelah data Bapak terkumpul, kemudian Bapak olah dengan rumus statistik product moment correlation, kemudian dilengkapi dengan regresi. Kemudian kalau penelitiannya penelitian yang agak lebih tinggi lagi, analisa jalur, Bapak pakai ANOVA atau ANOVA. Statistik ANOVA. Itu agak banyak selnya. Kalau Bapak melakukan penelitian eksperimen, nah itu namanya tadi tadi ada analisis jalur, ada analisis apa. Kalau yang untuk eksperimen itu analisisnya khusus. Eksperimen nanti dia pakai uji statistik, uji T gitu kan. Diingatkan kepada Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita penelitiannya kuantitatif, jangan lupa ada syarat-syarat yang harus dilakukan. Misalnya ada uji linearitas, uji homogenitas. Nah, itu perlu dilakukan semua, karena itu merupakan persyaratan. Apakah data itu data normal, apakah data itu linier dan segala macam, itu pasti ada ketentuan-ketentuan untuk itu. Jadi namanya ada uji homogenitas, ada uji linearitas, dan lain-lain. Nah, itu mesti dilakukan. Jangan lupa itu untuk kita lakukan kalau kita melakukan analisis data kuantitatif. Kalau kuantitatif nanti, Bapak misalnya buat penelitian 2X 1Y atau 1X 2Y. Tadi di kelas yang 1 Bapak pinjamkan contoh proposal tadi, tapi karena kita kuliahnya daring ya tentu tidak dapat kan. Entah kalau Pak Rahmat nanti bisa ngirimkan yang tadi sudah tadi sudah ada, Mat, bisa dikirimkan ke kelas ini tuh. Bisa dikirimkan Pak Rahmat nanti sudah kuliah ke kelas ini.
Bagaimana Pak Rahmat Sudah dikirim Pak Prof? ke lokal ini? Iya, yang bahan-bahan Pak Prof. Ah, tidak, maksud Bapak yang di fotokopi tadi kan? Oh, yang di fotokopi ini Pak Prof? Nah, ya. Yang di fotokopi dari proposal tadi. Ah, ya, ini salah satu contoh. Bisa Ibu Bapak Pedomani tadi sudah kami diskusikan di kelas yang satu lagi. Salah satu contoh untuk kuantitatif. Yang kebetulan contoh ini adalah X-nya 2. Apa namanya? X-nya 1, Y-nya 2. X-nya metode Van Lening. Kemudian Y-nya adalah minat dan hasil belajar. Yang lazim kan biasanya X-nya 2, Y-nya 1. Tapi boleh 1 X, boleh 2 Y. Boleh. Nah, ini nanti untuk bisa jadi contoh Bapak. Pas metode penelitiannya Bapak suruh fotokopi tadi. Termasuklah di situ nanti Bapak akan bisa melihat bahwa ada uji-uji yang Bapak sebutkan tadi. Ada uji homogenitas, ada uji linearitas, dan lain-lain gitu kan. Kemudian karena dia melihat pengaruh dan dia menggunakan satu kelas ini, nah, maka dia menggunakan statistik N-gen. Nanti bisa Bapak pelajari juga apa N-gen itu. Kalau N-gen itu kan melihat berapa naiknya, berapa tingginya, berapa besarnya pengaruh yang diakibatkan oleh Van Lening ini terhadap hasil belajar. Itu biasanya diuji antara pre dan post itu. Nanti kalau Bapak yang punya masalahnya 2X 1Y, itu biasanya menggunakan produk momen itu. Lihat dulu bagaimana hubungannya, kemudian lihat pengaruhnya gitu kan. Menggunakan statistik product moment correlation pakai regresi. Itu untuk kuantitatif. Kalau untuk kuantitatif ya tidak bisa dirubah-rubah, Pak. Instrumennya tidak bisa dirubah, segala macamnya tidak bisa dirubah. Kalau sudah setuju pembimbing, Bapak turun ke lapangan, kumpulkan data. Setelah data terkumpul, Bapak bisa langsung mengolah. Tinggal lagi sekarang, jangan salah pasang. Kalau kita judulnya 2X 1Y, itu biasanya pasti lihat korelasi gitu kan. Maka kalau korelasi tentu produk moment correlation. S1 Bapak sudah belajar itu. Tambah regresi. Barangkali wilayah-wilayah yang akan Bapak masuki itu barangkali kalau untuk kuantitatif. Untuk kuantitatif. Entah kalau ada yang baru. Ada mau analisis jalur umpamanya. Tapi analisis jalur itu untuk S3, Pak. Bapak cukuplah 2X 1Y saja. Cuman catatan Bapak kemarin, ambillah X-nya itu hal-hal yang baru gitu kan. Jangan yang sudah panik gitu kan. Inyo ke inyo saja diambil, taruhkan motivasi belajar, minat, motivasi belajar, itu kayak itu saja. Cari yang lain gitu kan. Cari X-nya itu yang lain. Misalnya X yang apa namanya, yang soft. Yang soft itu misalnya yang berkaitan dengan yang di dalam dengan kecemasan, umpamanya kepuasan atau segala macam. Nah, cari yang satu yang hard, satu yang soft. Itu bagus itu. Tapi yang baru variabelnya, satu yang hard, satu yang soft. Kalau yang hard itu misalnya metode pembelajaran, itu yang hard itu. Kompetensi guru itu hard itu. Nah, kalau yang soft itu misalnya anxiety, misalnya kan, kecemasan, apalagi yang lain-lain yang berkaitan dengan kajian psikologi itu. Nah, cari itu. Kemudian yang Y-nya bisa hasil belajar. Yang Y-nya bisa juga kinerja guru. Nah, untuk guru juga itu, cari yang soft satu, cari yang hard satu. Terus Y-nya mungkin kinerja guru, Y-nya mungkin produktivitas guru, atau yang lain-lain. Itu untuk yang kuantitatif. Yang agak berat itu mungkin yang akan masuk wilayah kualitatif.
Itu yang agak berat. Berat melakukan penelitian untuk kualitatif. Kalau kuantitatif itu gampang aja. Lihat aja yang sudah lalu punya orang. Kan yang beda itu cuma variabel. Analisisnya mirip-mirip itu. Kalau penelitiannya 2X, 1Y, ya analisisnya sama rata-rata. Yang beda itu hanya variabel. Jadi yang akan beda nanti adalah data dari variabel. Tapi mengolah datanya ya pakai rumus product moment correlation tanpa dengan regresi. Yang beda itu cuma data dari variabel aja. Rata-rata begitu kalau penelitian kuantitatif. Kalau kualitatif agak berat sedikit karena analisisnya berat. Silakan Pak Rahmat, kita coba jelaskan yang kualitatif itu. Yang MDAP ya Pak Prof? MDAP ya. Ah. Nah, itu Pak, itu yang payah kita MDAP. Jadi kalau Bapak masuk nanti penelitiannya dengan kualitatif, analisis datanya seperti itu tahapan yang akan Bapak lalui nanti. MDAP itu kepanjangannya manual, data analisis prosedur. Manual data analisis prosedur. Atau bahasa Indonesianya prosedur analisis data secara manual. Karena dalam penelitian kualitatif itu Bapak sebagai key instrumennya, maka yang melakukan analisis datanya Bapak. Tidak ada dibantu oleh alat. Tidak ada dibantu oleh statistik. Tidak ada dibantu oleh product moment correlation. Tidak ada dibantu oleh regresi. Tidak ada dibantu oleh ANAVA. Tidak ada dibantu oleh UJT dan lain-lain. Yang menganalisis Bapak sendiri dengan langkah atau tahapan seperti yang ada di tayangan. Yang pertama sekali mulai dari awal penelitian Bapak sudah punya catatan harian. Sudah ada buku catatan khusus. Segala sesuatu yang berasal dari pengamatan, yang berasal dari wawancara, yang berasal dari studi dokumen, itu bisa Bapak catat di dalam catatan harian. Itu langkah yang pertama. Segala hal yang berasal dari instrumen penelitian Bapak, kalau kualitatif kan metodenya 3 saja. Metode yang pertama observasi, metode pengumpulan data yang kedua wawancara, metode pengumpulan data yang ketiga adalah studi dokumentasi. Instrumen penelitiannya, observasi adalah pedoman observasi, wawancara instrumennya bisa angket, instrumennya bisa skala Likert, instrumennya bisa inventory, dan lain-lain. Kemudian untuk yang ketiga, studi dokumen, ini adalah data-data yang ada di kantor atau data-data yang ada di dokumen dan lain-lain. Segala yang berasal dari 3 cara pengumpulan data itu dengan instrumennya itu Bapak masukkan ke dalam catatan harian. Artinya kalau data dari wawancara sudah tercatat kan. Nah, kemudian tidak cukup catatan harian saja Bapak. Catatan harian itu belum bisa dibaca secara detail. Maka langkah yang kedua, data-data yang Bapak kumpulkan yang sudah tercatat dalam catatan harian mesti bisa Bapak tuangkan dalam bentuk transkrip. Nah, baru bisa data itu dibaca. Baru bisa data itu nanti kita beri makna dan segala macam. Harus dikembangkan dari catatan harian itu menjadi transkrip. Kemudian data yang sudah
ada di dalam transkrip tentu banyak. Serupa awak pergi ke pasar, Pak, pasar raya di Padang. Itu banyak isinya dalam tuh. Ada sayur, ada daging, ada ikan, ada ketumbar, ada segala macam, segala macam. Itu yang ada dalam transkrip yang sudah ditulis dari buku catatan harian. Kemudian yang banyak yang ramai seperti itu mesti Bapak beri coding. Bapak beri kode. Naiko sayur, naiko daging, naiko ketumbar dan segala macam. Naniko bare, naniko talu, naniko kantang, segala macam. Nah, sesudah Bapak beri kode, kemudian meningkat kita ke kategori. Bapak kategorikan yang diberi kode tadi. Kode masih banyak tuh, Pak. Masih ramai kodenya A, B, C, D, E, F, G. Mungkin masih banyak kode-kode itu. Kode-kode itu yang tahu adalah peneliti. Kode itu kategori. Nah, itu yang repot di penelitiannya itu. Sehingga ada kategorinya. Sesudah kategori nanti dijadikan tema. Sesudah dijadikan tema nanti dijadikan lagi memos. Dari memos inilah nanti baru Bapak bisa memberi makna. Di semua yang berasal dari data observasi, yang berasal data wawancara, yang berasal dari data studi dokumen, tidak ada yang tidak berguna itu. Semua pasti berguna. Semua pasti berguna. Tapi asal Bapak mahir di dalam menempuh langkah-langkah yang 6 ini. Dari catatan harian diturunkan menjadi transkrip. Setelah jadi transkrip nanti kita beri coding. Setelah coding selesai kita lakukan, coding itu bisa kita klasifikasi, bisa kita jadikan kategori. Dari kategori nanti kita jadikan tema. Dari tema nanti jadi memos. Untuk memudahkan pemahaman Bapak, saya jelaskan sedikit apa yang disebut dengan masing-masingnya itu. Kalau sampai ke transkrip, barangkali Bapak paham ya. Dari catatan harian, kemudian dijadikan transkrip. Transkrip itu artinya catatan-catatan yang masih berlimpik-limpik, catatan-catatan yang masih belum bersih itu, mesti dituangkan menjadi transkrip. Transkrip itu contohnya transkrip nilai. Nah, kalau transkrip nilai kan lah bisa Pak baca tuh. Transkrip nilai ada nama mata kuliah, ada nilai, ada segala macam, sudah tersusun itu, sudah tersusun dia. Jadi di dalam transkrip itu sudah tersusun, walaupun tersusunnya dari berbagai hal, dari bermacam-macam hal. Nah, itu transkrip. Kemudian transkrip itu Bapak beri kode. Bapak beri kode. Coding itu adalah, dicatat aja ya Pak, saya diktekan. Coding itu adalah proses menganalisis data. Proses menganalisis data yang berasal dari wawancara, yang berasal dari observasi, yang berasal dari dokumen. Dengan memberi label atau kode pada bagian-bagian data. Misalnya, kode data wawancara, kode data observasi, kode data dari studi dokumen. Nah, Bapak beri kode itu. Itu yang tahu kodenya tentu Bapak. Nah, proses atau cara seperti itu
disebut dengan coding namanya. Disebut dengan coding. Kalau dalam transkrip kan dia masih campur-campur, walaupun sudah dituangkan dalam bentuk tulisan, dalam bentuk transkrip, tapi masih campur-campur. Dalam keadaan bercampur-campur itu, proses selanjutnya adalah pemberian coding. Coding itu proses memberikan kode kepada data-data yang berasal dari wawancara, observasi, dan studi dokumen. Itu namanya coding, Pak. Kemudian, coding itu adalah proses menandai atau memberi kode potongan data, misalnya kalimat paragraf, kutipan wawancara, untuk menunjukkan konsep atau makna tertentu. Contohnya seperti ini, Pak. Contohnya, saya merasa senang ketika guru memberi kesempatan berbicara di kelas. Nah, itu dapat diberi kode partisipasi siswa atau dukungan guru. Arti itu tuh yang apa namanya? Yang saya merasa senang ketika guru memberi kesempatan berbicara di kelas, itu jawaban responden umpamanya kan, itu data yang kita dapatkan. Nah, itu kodenya nanti partisipasi siswa atau dukungan guru. Kalimat-kalimat yang seperti itu berasal dari wawancara umpamanya. Nah, itu kita beri kode dengan yang tadi kita buat itu partisipasi siswa atau dukungan guru. Setelah itu kita kategori. Setelah itu kita kategori. Apa itu kategori? Kategori adalah, catat juga Pak. Catat juga Bapak Ibu. Kategori adalah hasil pengelompokan kode yang sudah menggambarkan konsep, yang sudah menggambarkan fenomena atau aspek tertentu dari data. Di kategori ini adalah pengelompokan kode yang menggambarkan konsep, yang menggambarkan fenomena, atau yang menggambarkan aspek tertentu dari data. Kategori membantu peneliti melihat pola dan hubungan antar data. Kategori membantu peneliti melihat pola dan hubungan antar data. Di kategori ko Allah nampak bayangan ko masuk iko masuk iko masuk ke siko, iko masuk ke siko. Nah, itu sudah dapat gambaran kita apa hubungan antar kategori. Kategori membantu peneliti melihat pola dan hubungan antar data. Nah, bisa kita buat polanya itu. Kalau kategori sudah kelihatan kan, kita bisa membuat pola. Sesudah itu kita masuk ke tema. Tema ya. Tema itu hubungan antara kode dan kategori. Hubungan antara kode kategori. Ini contohnya Bapak. Atau saya share saja ke Bapak dan Ibu. Iya Pak, boleh Pak. Silakan dibaca share yang baru masuk sebentar ini. Di situ ada dijelaskan apa tujuan kita membuat kategori.
Bagaimana hubungan antara kode kategori dengan tema. Kode itu label singkat untuk ide tertentu dari data. Kategori itu adalah gabungan dari beberapa kode yang sejenis. Kemudian tema itu adalah gagasan utama yang mencerminkan makna mendalam dari kategori. Di situ rumitnya di analisis kualitatif ini. Walaupun kita jadi key instrumennya, rumitnya menjelang kita sampai kepada memberi makna. Tapi kita tidak dipengaruhi oleh alat-alat ini. Tidak ada interpretasi orang luar ini. Tapi kita mesti paham apa itu kode, apa itu kategori, apa itu tema, apa itu memos, dan lain-lain segala macam. Yang pertama kita mulai dari, jadi kalau ibu mau masuk wilayah kualitatif, proses ini yang mesti dilakukan. Dari catatan harian, ibu membuat transkrip, kemudian dari transkrip ibu membuat kode-kode, kemudian ibu menggabungkan kode-kode itu menjadi kategori. Kemudian kategori itu ibu jadikan menjadi sebuah tema. Tema itulah nanti yang melahirkan memos. Gitu. Nah, dari itulah nanti hasil analisis data Bapak dan Ibu semua. Kita tidak menyimpulkan bahwa X berpengaruh signifikan terhadap Y, X2 berpengaruh signifikan terhadap Y. Tidak seperti itu kesimpulan kita. Kesimpulan kita dalam bentuk verstehen, dalam bentuk makna. Seperti tempo hari pernah Bapak contohkan juga di kelas yang tatap muka. Bapak melakukan penelitian awal waktu tesis dulu di SMA 8. Ketika sampai di sekolahnya, tentu kita lakukan pengamatan. Yang nampak oleh Bapak adalah SMA 8 itu pagarnya cantik, itu kan, tinggi. Kemudian di dalam pagar itu ada pohon palem yang teratur dengan baik, gitu kan. Di depan pintu masuknya ada satpam. Kemudian kita masuk dengan senyum manis, satpam menerima kita. Kemudian satpam bertanya, mau ketemu siapa Pak? Mau ketemu kepala sekolah. Kemudian kita didampingi, diantar ke ruang kepala sekolah. Setelah itu satpam keluar, kita ngomong dengan kepala sekolah sebagai tanda datang gitu kan, melapor, walaupun sebelumnya sudah memberitahu. Setelah sekadarnya berbicara dengan kepala sekolah, Pak Kepala Sekolah mempersilahkan, silakan Pak Haji untuk lihat-lihat di sekolah kita ini. Setelah itu Bapak keluar dari ruang kepala sekolah menuju ke satu arah. Di tempat arah itu kemudian ada dua belokan, satu ke kanan, satu ke kiri. Bapak belok ke kiri dulu. Sampai di kiri tertumbuk atau sampailah ke musala sekolah atau masjid sekolah. Dilihat, wah masjidnya tikarnya terbentang dengan rapi, kemudian ada rak-rak Al-Quran dan segala macam tertata dengan rapi. Kemudian ada lain-lain kelihatan. Kemudian dalam waktu itu tak ada anak-anak dalam ruang itu. Kemudian Bapak berbalik sampai di tempat letter T itu. Bapak tidak berbelok ke arah ruang kepala sekolah, masih terus ke depan. Sampai di depan apa yang kelihatan? Yang kelihatan adalah kafe sekolah. Di kafe sekolah itu Bapak amati yang ada di dalamnya adalah ibu kafe sedang bekerja. Dan kemudian ada pembantunya yang sedang melap-lap stoples. Mungkin mau masukkan kue. Setelah selesai dari situ, Bapak kembali ke arah yang pertama, kemudian menyisir di ruang kelas. Yang kedengaran di kelas itu adalah pembicaraan antara guru dengan siswa. Interaksi antara guru dengan siswa. Kadang-kadang sekali-sekali ditimpali oleh murid yang lain sambil bertanya. Setelah selesai itu, beberapa waktu sesudah itu, kedengaran lonceng berbunyi. Ketika lonceng berbunyi itu, guru dari satu kelas keluar, pindah ke kelas yang lain. Ada pula guru yang keluar dari ruang majelis guru. Dia masuk ke kelas yang gurunya pindah tadi.
Tapi tidak ada anak-anak yang keluar dari lokal kecuali anak-anak yang mau ke kamar kecil. Kemudian pembelajaran berjalan terus. Proses belajar mengajar seperti yang didengar tadi juga. Ada suara guru, ada suara siswa, ada sekali-sekali tanya jawab antara guru dengan siswa. Kemudian Bapak balik ke ruang kepala sekolah. Setelah itu, tidak berapa lama sesudah itu, pamit dengan kepala sekolah, pulang. Lalu di rumah, dalam catatan-catatan yang tadi yang disebut dengan catatan harian tadi, kemudian Bapak turunkan dalam bentuk transkrip. Itu kan sederhana sekali tadi itu. Dalam bentuk transkrip. Catatan harian tadi berasal dari pengamatan, berasal dari wawancara dengan Bapak kepala sekolah, dan berasal dari wawancara dengan beberapa guru di ruang majelis guru, dan berasal juga dari hasil wawancara dengan ibu kafe dan lain-lain. Lalu Bapak susunlah jadi transkrip, kemudian Bapak beri kode. Kalau yang ini adalah berkaitan dengan proses belajar mengajar. Yang ini berkaitan dengan lingkungan sekolah. Kalau yang ini berkaitan dengan manajemen kepala sekolah. Kalau yang ini berkaitan dengan lingkungan sekolah. Terus Bapak kategorikan. Ini masuk ini masuk ini masuk ini masuk ini masuk ini. Kemudian Bapak beri tema. Bapak beri tema. Dan kemudian Bapak sampai ke memos. Dan terakhirnya Bapak sampai kepada pemaknaan. Apa makna yang lahir dari Bapak waktu itu? Pembelajaran di SMA 8 berjalan dengan lancar. Itu anunya Pak. Itu anunya maknanya. Makna dari kunjungan ke SMA 8 tadi. Yang secara singkat disampaikan sebentar ini. Pertama masuk, lihat lingkungan sekolah, ketemu satpam tadi kan. Kemudian satpam memandu ke ruang kepala sekolah, ngomong dengan kepala sekolah, kemudian diberikan kesempatan untuk mengamati, diamati sekolah, yang kelihatan, yang kedengaran, dan yang nampak sebagai yang disampaikan tadi. Kemudian sampailah Bapak kepada sebuah makna yang tadi. Pembelajaran di SMA 8 berjalan dengan lancar. Jadi dalam penelitian kualitatif seperti itu saja Pak. Nanti kalau orang bertanya, kita bisa menyebutkan indikasinya. Apa indikasinya? Ketika pembelajaran berlangsung, guru tetap dalam kelas, anak-anak di kelas tidak ada yang main-main. Yang terjadi itu hanya interaksi belajar mengajar. Masjid sekolah juga kosong, tidak ada anak-anak yang sholat karena dalam jam belajar. Kemudian kafe juga tidak ada anak-anak yang mejeng di kafe, yang ada itu ibu kafe dengan beberapa pembantu. Itu indikasi-indikasi yang menunjukkan pembelajaran di SMA 8 berjalan dengan lancar. Hal ini, makna yang kita lahirkan ini didukung oleh data. Tanyalah, Bapak tanyalah, apa data yang mengatakan itu? Datanya ada tadi kan? Semua datanya ada. Jadi kira-kira sederhananya seperti itu, tapi nanti di lapangan mungkin tidak sesederhana itu data Bapak itu. Tidak sesederhana itu data Bapak. Tidak sedikit itu data Bapak. Data Bapak pasti banyak. Kalau Bapak melakukan penelitian kualitatif. Misalnya Bapak melihat manajemen kepala madrasah dengan kualitatif. Proses pendidikan dalam keluarga muslim misalnya Bapak teliti misalnya. Itu jadi analisis datanya seperti yang ditayangkan ini. Kalau kualitatif menggunakan manual data analisis prosedur. Sebenarnya ada 3 lagi analisis datanya Pak, tapi mungkin berat untuk Bapak. Ada analisis data kuasi kualitatif, itu lebih berat lagi. Susah Bapak. Kuasi kualitatif itu Bapak bisa menggunakan alat instrumennya NVivo. Untuk itu Bapak kursus dulu. Kalau generasi Z untuk kursus sudah susah Pak. Sudah susah itu, payah kalau generasi Bapak ini. Tapi kalau yang muda-muda sekarang diikutkan untuk NVivo itu capek dia dapat. NVivo tambah biaya untuk kursusnya,
kemudian in vivo belum tentu pula kita bisa mengoperasionalkan. Kalau yang sebentar ini key instrumennya Bapak, alat pengumpul datanya Bapak. Kalau misalnya rasonya data lu lengkap, Bapak boleh lagi ke lapangan bertanya balik, boleh. Tidak ada larangan, sah, tidak ada haramnya. Tapi kalau penelitian kuanti tidak boleh diulang ke lapangan, Pak. Ulang lihat, tidak boleh. Karena Bapak sudah menyebarkan angket, Bapak sudah menyebarkan tes, kemudian hasilnya sudah, kemudian tesnya sudah diisi oleh siswa, angketnya sudah diisi oleh responden, lah berbalik ke apa? Tugas Bapak selanjutnya menganalisis. Analisisnya seperti tadi, menggunakan yang tadi. Kalau misalnya kita lihat pengaruh seperti yang tadi itu, analisisnya itu. Kalau Bapak lihat hubungan, analisisnya korelasi gitu. Kalau Bapak lihat eksperimen, analisisnya uji T. Tinggal Bapak sekarang mempelajari statistiknya saja. Kemudian melihat tesis atau punya orang lain yang sejenis dengan kita. Gitu. Tinggal itu saja. Kalau kini juga terbantu Bapak kalau untuk kuantitatif itu ada program SPS, SPSS. Tinggal Bapak menyiapkan datanya saja. Nanti mengoperasionalkan bisa dibantu oleh guru, oleh teman atau yang lain. Yang penting masalahnya itu duduk. Kerangka fikirnya duduk. Variabel dipilihnya itu disetujui oleh pembimbing. Secara teoritik layak dilakukan penelitian. Oke itu Pak. Sebegitu saja dulu penjelasan Bapak. Kalau ada yang bertanya silakan. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi katanya Bapak ada men-share itu ya, nggak ada masuk Pak. Yang bagian pengertian dari tema Memos itu Pak. Oh itu. Oke. Hmm. Oke ya. Bapak sedang ambil kuliah, Jis?
Izin Pak Prof bertanya Pak Prof. Bentar Bu, saya mau men-share buku dulu. Nah, ini Bu. Nah, silakan Pak. Itu sudah ada 9 lembar dari penjelasan tentang coding sampai memos. Kemudian tidak cukup sebenarnya sampai di situ. Mestinya Bapak baca buku Profesor Burhan Bungin yang baru saja Bapak share sebentar ini. Iya Pak. Yang masuk kan? Sudah masuk ya Bu? Udah Pak, udah masuk Pak. Sudah masuk ya. Diusahakan mencari buku itu Pak. Bukunya baru itu. Iya Pak. Jadi Allah. share Bapak yang 9 lembar itu diperkuat dengan penjelasan yang disampaikan oleh Profesor Burhan Bungin dalam bukunya tentang analisis data. Sebenarnya ada 4 metode analisis datanya, itu ada 4. Tapi Bapak mengambil yang termudah untuk Bapak. Kalau pakai yang kuasi eksperimen, yang pakai agak berat-berat kayak yang baru itu, nanti tantangannya itu. Bapak kursus lagi NVivo dan menggunakan alat pengumpul datanya yang kuanti itu susah bagi Bapak nanti. Lebih bagus yang manual tadi. Kalau yang manual tadi masih bisa setiap hari kita perbaiki Pak. Misalnya codingnya belum tepat, kita susun lagi gitu kan. Klasifikasinya belum tepat, kita susun lagi gitu kan. Kemudian temanya belum cocok gitu, kita susun lagi. Memosnya belum kokoh, kita susun lagi itu Pak. Masih ada kesempatan. Karena instrumennya Bapak sendiri gitu kan. Kita bergerak dari data yang kita punya. Kalau data kita kurang, kita cari lagi ke lapangan. Dengan pertanyaan, dengan observasi itu dengan apa. Oke Pak ya. Silakan Bu, yang mau bertanya sebentar. Silakan Bu. Baik Pak. Tadi kan dari contoh yang Bapak paparkan tadi yang apa hasil anak belajar di dalam kelas itu teratur seperti itu kan Pak. Itu berarti sudah ditarik kesimpulan walaupun ketika kita observasi itu beberapa kalinya itu ada yang misalnya ada yang ribut kayak gitu Pak. Tidak selalu rapi seperti itu Pak. Iya. Jadi yang ditarik kesimpulan yang baiknya saja Pak. Kalau kita melakukan penelitian kan tidak sekali Bu. Tadi kan contoh. Iya. Kan contoh. Waktu Bapak datang pertama contoh. Contoh kira-kira kita sampai kepada makna. Itu kan contoh. Kalau Ibu nanti 2-3 kali Ibu akan datang observasi kan tidak memberitahu. Mestinya kita tidak boleh memberitahu Bu. Tidak boleh memberitahu kita datang observasi. Kita pertama aja kontak dengan Pak Kepala Sekolah. Kapan-kapan Ambo datang siko Pak. Nah, karena kalau dapat izin pertama kan Ibu tidak usah beritahu datang kedua ketiga lagi. Tapi kalau sekolahnya bagus Bu, pasti bagus Bu. Kalau sekolahnya bagus, pasti bagus. Pasti bagus. Kalau sekolahnya disiplin, kepala sekolahnya hebat manajemennya, pasti hasilnya kira-kira seperti Bapak tadi itu. Nah itu kan kebetulan contoh yang tadi. Ini cara kita. Tapi kita tidak menamakan itu kesimpulan Bu. Nah, kita karena penelitian kualitatif di belakangnya bukan generalisasi. Penelitian kualitatif di belakangnya Verstehen. Artinya sampai kepada sebuah makna. Makna tadi yang kita beri makna itu adalah fenomena-fenomena yang kita dapatnya di lapangan. Nah, cuman dalam prosedur analisis datanya langkah-langkahnya seperti tadi. Nah, tinggal Ibu mempermantap lagi kalau dibaca buku Pak Pak Burhan Bungin itu, karena Pak Burhan Bungin itu sekarang lagi tren Bu. Citasi nomor 1 sekarang di Indonesia untuk penelitian. Khusus untuk penelitian kualitatif. Dia 3 gelarnya Bu. SICAR, CQNR, CMMR. 3. 1 SICAR itu ahli kualitatif, CQNR itu ahli kuantitatif, CMMR itu ahli mixed method. 3 keahliannya. Kalau Bapak yang sedang ngomong sekarang ini baru 1 dapat Bu. Itu sekolahnya dulu seminggu. Pendidikannya seminggu, ujiannya sehari. Dari jam 8 sampai jam 5. Langsung keluar hasilnya. Tidak ada kata tempo. Ujiannya laptopnya 2. Ada laptop kontrol dan ada laptop satu lagi. Apa namanya itu Mat? Laptop kontrol itu. Jadi kita tidak bisa bergerak. Mencalik saya tidak bisa. Ada melengong, hilang waktu kan. Langsung diumumkan ini hasilnya. Bapak lulus, Bapak tidak lulus gitu kan.
Cuman saya hanya dapat yang satu. SIKAR. Cikar. SIKAR yang dapat. SIKAR itu kepanjangannya Certified International of Qualitative Research. Ada sertifikatnya Bapak itu. Sertifikat International of Qualitative Research. Kalau yang CQNR, Sertifikat International of Quantitative Research. Kalau CMMR, Sertifikat International Mixed Method Research. Pak Burhan Bungin ketiga-tiganya ada. Dan kalau Bapak Ibu tidak maleh atau ingin, nanti saya share di grup ini undangan-undangan dari lembaga Bapak yang suka menyelenggarakan. Per minggu dia menyelenggarakan. Biasanya Bapak suka ke kelas Rahmat, dulu suka Bapak share itu. Iya, Pak Prof. Nggak bayar itu. Tapi terakhir-terakhir Bapak lihat sudah ada bayar. Iya. Terakhir-terakhir bayar 250. Kalau dulu nggak ada pernah bayar. Karena mungkin sertifikatnya itu. Kalau Bapak dulu 7 juta, Mat. 7 juta, Pak Prof. Ya. 5 hari kalau misalnya 7 juta. Tapi intensif. 5 hari itu saya nggak ngajar waktu itu. Kuliahnya dari pagi sampai jam asar. Ujiannya juga begitu dari pagi sampai asar. Oke, Bu. Ada lagi pertanyaan, Bu? Yang kuantitatif lah, tanya. Kemarin Ibu kuliah dengan Pak Ilpi kan? Iya, Pak. Nah, Pak Ilpi itu kan kuat itu kuantinya. Nah. Tapi Pak Ilpi kuat kuantinya, anak Staipik dari bawahnya nah lemah. Dari bawahnya lemah statistik Statistik. kan. Nah, yang mana mau masuk kuanti Pak Kuali? Kalau di kelas yang pagi tadi ada yang mau masuk wilayah penelitian pengembangan katanya. Sudah Bapak arahkan pula. Ada tadi si Rika, siapa namanya? Oh, istrinya siapa, Pak? Di sini ada suaminya, Pak. Siapa tuh? Suaminya Rocky. Pak Rocky. Siapa namanya? Rika namanya. Siapa? Mira. Mira. Ah ya Mira ya. Mira mau masuk penelitian riset development. Sir Rocky pun Research and Development juga judulnya kemarin tuh, Pak Prof. Nah, iya. Wah. Iya, Pak. Nanti riset development itu kita sederhanakan saja FGD-nya di fakultas, Mat. Siapa, Prof? Bilang sama Ibu Linda, jangan disamakan dengan S3, Bu ya. Siapa, Prof? Jangan disamakan dengan S3 ya. Kita sederhanakan saja, kita adakan di kampus saja. Tapi memang diundang yang kompeten. Yang kompeten dengan bidangnya itu yang dikaji. Siapa, Prof? Oke, Safdal, Tengku Jamal, silahkan. Bu Deti. Masih ada waktu kita sedikit lagi. Silakan ditanya mengenai masalah dalam penelitiannya itu. Ya, itu Ustaz. Di sini ini Pak Safrudin ya. Kita di sini kan mungkin karena beda-beda jurusan, Pak. Jadi di sini ada anak-anak tafsir kan. Jadi kayak anak tafsir nih cocoknya kemana nanti yang lebih praktis gitu kan. Praktis tapi mendalam gitu kan. Dan gitu juga dengan teman-teman atau Bapak Ustadz, Ustazah yang lain yang dari bidang umum ini lebih cocoknya kemana. Itulah tadi itu Pak kita menanyakan pola penulisan data itu tadi Pak gitu. Kira-kira menurut Bapak sendiri ya Pak ya, kan kalau anak tafsir nih Pak tidak terlalu menguasai ya Pak ya sistem penulisan, terutama bagi saya pribadi lah Pak, tidak sebegitu ahli, berbeda dengan PAI yang mungkin sejak semester awal di S1 sudah mendalami itu. Kira-kira menurut Bapak cocoknya nanti larinya kemana Pak kalau kita bikin tesis? Iya. Sebenarnya pertanyaan itu harusnya berbalik ke Bapak. Kira-kira kuat apa tuh di Nanma itu kan. Kalau misalnya agak lemah di pembelajaran, misalnya kan lemah di pembelajaran, kan artinya kan tadi secara tidak langsung kan mengatakan tuh kami kok tidak banyak pengalaman di soal
pembelajaran. Kan begitu, itu sebenarnya itu tadi intinya kan. Nah, sekarang Bapak maunya arah kemana itu kan? Mau mengkaji Al-Quran dari perspektif apa misalnya? Itulah Pak, kalau Sejarah perkembangan Al-Quran misalnya kan bisa juga. ya, Sejarah ya Pak, perkembangan Al-Quran. kalau Jamal Pak kemarin itu minta gambaran juga kan sama Pak Rahmat, diskusi juga. Arahnya itu kepada pola pendidikan Pak, pola pendidikan yang ada di pesantren gitu kan. Lalu kemudian penerapan ilmu pendidikan agama Islam itu seperti apa gitu. Jadi bingung Pak Jamal pribadi nanti Iya, analisisnya dalam kalau arahan Pak Rahmat kan sebenarnya sudah Bapak alas sebentar ini. Rahmat yang tidak si Jamal yang tidak dikatakan kan kok kawan-kawan PAI itu kuatnya di bidang pendidikan pembelajaran Pak Rahmat indah. Itu maka Pak Alian tadi sejarah perkembangan ilmu Al-Quran misalnya kan. Bisa arah-arah ke situ diambil. Iya, Tapi Pak. yang selevel dengan S2 Rahmat, jangan deskriptif saja. Siapa, Jamal. Prof? Yang selevel S2. Yang selevel S2 karena S2 ini level 8 ini. Kalau kita menceritakan sejarah perkembangan Al-Quran saja, tidak ada variabel lain, itu tidak bagus. Ya, mesti dicarikan satu lagi variabelnya. Siapa, Prof? Udahlah, Kak Jamal. Izin Atau ada yang Ya, bantu Prof. dari jurusan Al-Quran, ada yang bantu enggak? Apa kira-kira yang rancak dianukan oleh Jamal itu? Nah, kalau enggak ada yang punya kita lagi ya, Pak Ibu, kalau ada yang lain yang Nah, bertanya. silakan. Mau nanya nih Pak. Oke. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak. Nah ya, silakan Pak. Afdal Pak Prof. Ini Pak, kira-kira judul saya udah siapkan 2 judul baru nih Pak. Nah, untuk tesis yang pertama itu pengaruh tahfiz Quran dan kebiasaan tadabbur terhadap pemahaman nilai-nilai akhlak siswa Madrasah Tarbiyah Islamiyah. Itu yang Y-nya itu yang Bapak ragu. Nanti ukurannya apa tuh? Y-nya itu. Yang jadi Y kan pemahaman. Oh iya. Kalau ditukar dengan pengamalan, Pak? Kalau pengamalan nanti Lebih berat. kalau pengamalan nanti kan kalau Kualitatif. pengamalan kan psikomotoriknya yang diuji nanti. Oh iya. Kalau pemahaman agak masih mudah juga pemahaman. Masih Pemahaman, mudah Pak. juga pemahaman nanti dengan tes kan. Ya. Pemahaman dengan tes. Tapi seyogianya mengajukan judul itu jangan judulnya dulu Pak Jamal. Pak Abdal. Ya, Pak. Masalahnya dulu Pak Abdal. Mesti berangkat dari masalah. Ya. Apa keresahan yang akan diangkat? Apa isu utamanya? Isu utamanya misalnya pemahaman anak-anak rendah terhadap Al-Quran. Nah, itu isu utamanya misalnya kan. Tapi itu mesti enggak mesti common sense Pak Abdal. Mesti ada hasil penelitian yang mengecekkan itu. Oh itu ya. Larami orang mengecekkan bahasa MB apa apa ini MBG. Madrasah Tarbiyah. Oh Enggak, MBG. bukan. Oh Makan iya. apa? MBG. MBG kok lah banyak daerah-daerah yang mengeluh kini banyak anak-anak sakit parut kan ada hasil penelitian mencerita itu itu bisa diteliti itu misalnya kan mestinya ada sebuah keresahan yang perlu kita carikan solusi. Kalau belum keresahan enggak usah carikan solusi. Kalau keresahannya seperti ini Pak Prof, apa? Misalnya anak-anak yang tidak ikut tahfiz tuh cenderung lebih buruk dari sisi akhlak gitu. Nah, bisa. Itu bagus itu. Bapak lah doja dalam pikiran Pak terkait itu tuh. Mentahfiz kau lah serupa cendawan tumbuh. Tapi anak tak beradab jodoh. Tak bakhlak jodoh. Banyak yang tak bakhlak dan satu tahfiz tuh. Iya Pak. Tahfiznya rancak. Tapi taratinya, adabnya, kanan tua, kanan semua gadang. Itu bagus juga itu. Dan pendidikan tahfiz seperti cendawan tumbuh.
Ah, Mestinya kan berbanding tegak lurus itu. Kalau tahfiznya bagus, akhlak anak-anak Kakaknya juga bagus, bagus. bagus. Nah, itu bagus itu. Ya berarti bisa terhadap yang judul Meliko itu dimasukkan Pak Prof. Karakter di belakangnya. Karakter. Oh Ya, terhadap caranya. karakter yang jadi Y-nya. Karakter Y-nya Pak Prof. Hmm. Berarti karakter siswa gitu Pak Prof. Ya, karakter itu kan ada 18. Ya. Nah, jangan ambil ke 18-nya. Banyak. Limo saya ambil. Beko Oh, ditarangan di dalam definisi operasionalnya, iyo, iye ko karakter, tapi karakter nanambo teliti, C, 2, 3, sampai 5. Ambil yang pokok-pokok saja, Pak. Soal oh itu. disiplin, soal apa tadi, adab tadi kan. Ah, Nah, jadi pengaruh tahfiz Al-Quran dan cari cek lagi variabelnya dan kebiasaan terhadap tadabbur. dan tadabbur Al-Quran Ah, terhadap pembentukan karakter siswa. siswa. Oh iya ya. Alhamdulillah. Wah, seminar oleh Ustaz Afdal. Tepat tak di WE proposal Ustaz. Oke, silakan Ustaz juga yang dari tadi. Ya, makasih Prof, Pak Dokter. Ini Prof, seandainya kita ingin meneliti di salah satu isu dan isu itu tenggelam, seperti contoh kalau saya pribadi kemarin mengangkat isu feodalistik ini, feodalisme terhadap pengaruh feodalisme terhadap metode tahfiz klasik di salah satu pondok pesantren. Kemarin kan sempat viral feodalisme terhadap pesantren kan. Dan ternyata seiring berjalannya waktu isu feodal ini tenggelam oleh MBG, tenggelam oleh itu nanti bagaimana? Apakah berpengaruh terhadap penelitian kita atau seperti apa nih Pak Prof? Itu yang pertama, yang kedua Pak Prof. Feodalisme yang dimaksud sini turunan, pengurus turunan. Ya, pengaruh feodalisme yang viral kemarin Prof, apa namanya? Santri itu ngesot terhadap kiainya gitu. Dan apa pengaruhnya terhadap metode tahfiz klasik gitu. Karena dalam metode tahfiz klasik itu ada istilah, ada semacam teori feodal yang harus kita ikuti tanpa harus melibatkan santri berinteraktif terhadap metode tersebut gitu. Iye-nya apa? Iya. Itu kurang paham Pak Prof. Belum. Kita kalau melakukan penelitian seperti si Afdal tadi ya, nah, kan itu nanti 2X-nya 1Y. Kalau Afdal tadi Y-nya kan pembentukan karakter siswa. Nah, sekarang cari X-nya apa? Yang jadi yang isu sentral ini mesti Y. Isu sentral itu Y. Berarti feodal itu Pak Prof ya kalau isu Y-nya. Nah, feodal itu apa maksudnya? Bapak belum paham itu. Kalau istilah bahasanya Prof? Ya, istilah secara keseluruhannya, konsepnya apa itu? Coba saya juga sampaikan konsep feodal itu saya juga. Bapak tadi menangkap feodal itu madrasah itu dikuasai oleh KKN keluarga gitu kan. Nah, Prof. Nah, feodal itu dalam perbudakan dan akhlaknya itu terlalu offset gitu, kayak salaman sama gurunya ngesot, terus kita dipaksa harus nguli, dipaksa kita menghafal ini, kalau nggak menghafal itu tanpa melibatkan seorang peserta didik atau siswa aktif terhadap bertanya atau seperti apa gitu Pak Prof. Jadi lebih ke praktek kehidupan lingkungan pesantren itu. Perbudakan lah istilah bahasanya Pak Prof. Pengaruh perbudakan terhadap metode tahfiz klasik. Coba oret-oret di dulu, nanti kita diskusikan minggu depan. Konsepnya yang belum duduk. Kalau konsepnya duduk, Bapak bisa memberikan jalan keluar. Tapi selayang tadi ada terbayang oleh Bapak. Artinya praktek pembelajaran di pesantren cenderung ada arah ke pemaksaan ke santri gitu. Cenderung ada arah ke pemaksaan. Berarti ini tidak cocok dengan kurikulum merdeka itu.
Ya, Prof. Apalagi dengan kurikulum berbasis cinta pertentangan betul itu. Nah, itu Prof. Dan Pesantren kan harus mengembangkan kurikulum berbasis cinta sekarang. Nah, sekarang tidak cocok itu. Kalau misalnya harus salam cium tangan, anu segala macam itu kan artinya semacam budaya feodal. nah, itu Prof. Kemarin kan itu sempat viral isu itu, Prof. Jadi di tengah masyarakat ada dua pandangan ini. Kalau pihak pesantren memandang itu adalah sebuah adab kan, adab etika terhadap guru. Bahkan dia mengeluarkan dalil-dalil itu. Coba, Prof. Dan yang kedua di kalangan masyarakat itu menganggap perbudakan di ranah pesantren. Kita harus menjadi budak seorang kiai. Nah, yang jadi output utama itu, Prof, nanti feodal ini sebegitu pengaruh apa dia terhadap metode tafsir klasik seperti halakoh, seperti tasmi, seperti dan metode tafsir klasik lainnya gitu, Prof. Dia ada 4 nanti kemarin saya bikin. Nah, bagaimana pengaruhnya ini terhadap metode tafsir klasik dan feodal itu masuk gitu? Apakah menjadi baik kan metode tafsir klasik itu? Apakah tidak gitu, Prof? Itu kemarin yang saya bikin. Mungkin arahnya itu iye-nya budaya feodal mungkin ya. Iya, Prof. Budaya feodal. Ya. Tapi itu harus didudukkan dulu betul teorinya nanti dulu dicari teorinya. Kalau tadi gambarannya tuh budaya feodal itu. Nah, jadi bisa metode pembelajaran di pesantren, pengaruh metode pembelajaran di pesantren atau pengaruh pergaulan boleh juga, tapi mungkin apa itu yang membuat seperti itu, apa pembelajarannya yang membuat seperti itu atau budaya lingkungan? Kalau doktrinisasi guru, Prof. Doktrinisasi guru itu adalah ya di atas kepala kan, bahasanya seperti itu. Bahkan dia mengeluarkan kata-kata Ibnu Syafi'i itu al-mursidu apa tuh? Al-muridu al-mursidu, pokoknya bisa itu dijadikan satu variabel. Doktrin itu satu variabel. Doktrin satu variabel, kemudian variabel yang kedua mungkin lingkungan pesantren terhadap munculnya budaya feodal. Yang jadi apa nih, Prof? Misal mungkin dulu saya pesantren tahfiz juga, Prof. Dan kita sering menemukan metode tahfiz itu ya memang memasukkan budaya feodal. Kalau tidak dimasukkan budaya feodal, anak-anak ini tidak akan mau menghafal, otomatis targetnya tidak tercapai. Sedangkan ada sebagai metode dari pemerintah dan tengah masyarakat bahwa budaya feodal itu kalau dipraktekkan di tengah pesantren membuat santri itu tidak merdeka dan tidak mempunyai pemikiran aktif terhadap kritis pemikiran seorang kiai gitu. Nah, itu bagus juga untuk diteliti itu. Itu yang diganti sekarang. Sodorkan yang baru. Artinya itu kan sebenarnya kan hakikatnya kan itu latihan itu kan. Nah, sekarang latihan itu dibuat dengan joyful, latihan yang joyful. Nah, itu sodorkan nanti. Bagaimana kita melakukan pengembangan model pembelajaran yang feodalnya itu diganti dengan latihan yang joyful. Latihan yang joyful. Kalau tidak salah yang dikirim Pak Rahmat tadi itu judulnya itu fun learning kalau nggak salah tadi, pembelajaran yang menyenangkan itu, pembelajaran yang menyenangkan itu. Nah, itu yang diisi dengan latihan-latihan, tapi seolah-olah si peserta didik itu tidak terpaksa, tidak dipaksa gitu kan. Tapi kalau untuk tahfiz, Pak, mesti memang itu salah satu metode yang pas untuk tahfiz itu memang drill, latihan. Karena kita kan harus menghafal kan. Memang cuman latihannya itu jangan terkesan dipaksa gitu kan. Jangan terkesan dipaksa. Latihan juga tapi dia enjoy gitu. Nah, terakhir, Prof. Jadi kalau saya pribadi, saya ingin mengetahui sebatas mana
feodal ini, level feodal ini berpengaruh terhadap metode menghafal itu, Prof. Nah, tidak Apakah apa-apa dia tadi. Tidak apa-apa tadi, tapi namanya itu yang akan dicarikan. Nama konsepnya itu. Itu jadikan satu X. Satu X itu. X sudah itu hasil belajar tahfiz. Y-nya. Nah, feodal itu satu. Lingkungan satu. Bisa itu. Feodal itu kan semacam sikap itu kan. Feodal Oke. itu semacam sikap. Nah, itu satu X-nya. Cari X satu lagi. Tapi yang di belakangnya pembelajaran tahfiz ya. Y-nya. Hasil belajar tahfiz ya. Hasil belajar tahfiz. Iya, iya. Kan mau dilihat tadi seberapa besar atau seberapa tinggi pengaruh penerapan feodal ini terhadap hasil belajar tahfiz kan gitu kan. Nah, tinggal satu lagi cari Y-nya. Kira apa Y-nya itu, Prof? Hah? Kira apa Y itu, Prof? Y-nya enggak apa-apa. Y-nya hasil belajar tahfiz enggak apa-apa. Hasil belajar tahfiz itu kan ada dua faktor yang pengaruhi. Internal dan eksternal. Kalau feodal itu kan eksternal itu. Nah, internalnya itu cari satu lagi. Cari internal. Jadi satu eksternal, satu internal. Yang feodal itu eksternal itu. Yang internalnya cari lagi. Motivasi misalnya, minat misalnya, apalagi. Cari yang di dalam satu lagi. Yang soft. Kalau yang hardnya sudah ada satu. Yang Y-nya sudah jelas hasil belajar tahfiz. Terima kasih, Prof. Hasil belajar tahfiz ini gimana mengukurnya nanti? Pertama kualitas hafalannya, Prof. Yang kedua target hafalan dia yang diberikan oleh pesantren. Ya harus jelas itunya ya. Harus jelas Iya, itunya. Sebab itu nanti yang akan kita jadikan ukuran. Kalau ukuran itu kan nanti dites kan itu kan. Sebab kan kemampuan kan. Oke. Oke, Man. Ada yang tanya lagi, Man? Ada lagi. Ini terakhir ada lagi Bu Rashidah, Pak Taufik, Bu Nur Hidayah ada terakhir. Silakan yang terakhir sebelum ditutup. Pak, saya ada apa tadi Pak? Tadi tugas belum terkirim yang chapter itu bisa Pak nanti sebentar lagi saya terkendala tadi di Oke, sip, aman nomor Bu. halaman. Aman, Alhamdulillah itu aja. itu aja. Saya Terkait izin dengan saja bahasan ini. ada yang mau ditanya Bapak Ibu? Izin Pak Prof. Ini yang terakhir, oke. Mau nanya tadi, kayaknya Pak Prof mau menjelaskan tentang apa analisis untuk penelitian pengembangan. Itu kayak gimana Pak Prof? Kalau penelitian pengembangan hampir sama dengan penjelasan Bapak ke anak kita yang terakhir ini. Siapa namanya itu? Yoga, Pak. Penelitian Yoga. pengembangan itu. Yoga. Penelitian pengembangan itu bukan sekadar penelitian yang ikut-ikutan gitu kan. Yang apa istilah sekarangnya itu? Apa istilahnya ikut-ikutan tuh ya? Jadi penelitian pengembangan itu mesti berawal dari adanya sebuah keresahan, Bu. Kalau misalnya kita akan mengembangkan pembelajaran, itu memang ada keresahan tentang pembelajaran. Kalau solusi yang akan Ibu berikan itu tidak dilakukan, celaka pembelajaran itu. Artinya hasil belajar anak terganggu misalnya kan. Nah, itu boleh. Kemudian keresahan itu mesti berdasarkan hasil penelitian, Bu. Bukan common sense, bukan kecek orang, bukan kecek kita. Tapi ada hasil penelitian yang mengatakan bahwa pembelajaran tahfiz itu di mana-mana sudah seperti cendawan tumbuh. Tapi kok anak-anak yang belajar tahfiz itu adabnya agak kurang kepada orang tua atau kepada sesama teman gitu kan. Misalnya ada hasil penelitian yang mengatakan seperti itu. Lalu Ibu kembangkan sebuah model pembelajaran tahfiz yang bisa menyempurnakan atau memperbaiki akhlak dan budi pekerti peserta tahfiz. Nah, itu bisa tuh. Itu contoh saja. Jadi mesti berawal dari adanya sebuah keresahan. Nanti kalau penelitian pengembangan itu
ada menggunakan model pengembangan, misalnya ada model pengembangan 4D, ada model pengembangan ADI, ada model pengembangan PLOM misalnya kan, yang mana yang akan Ibu pakai nanti. Tapi kalau penelitian pengembangan itu pasti ada eksperimennya di belakang. Ada pengujian model. Model itu ada uji empiriknya, ada uji teoritiknya. Uji empiriknya itu uji ke orang yang belajar dan ke guru yang mengajar. Kemudian uji validitasnya itu model yang sudah kita rancang itu diuji oleh para ahli sebelum kita terapkan. Model yang sudah kita bangun itu nanti, model pembelajaran misalnya yang sudah selesai kita bangun kan, itu mesti divalidasi dulu oleh para ahli. Ada 3 sekurang-kurangnya ahli memvalidasi. Kemudian sudah itu ada uji praktikalitas. Model itu kita terapkan di kelas. Kita tanyai siswa, kita tanyai guru. Lai sederhana model ko, lai murah wak beraja yang model ko. Dengan model ko beraja lai capek meningkat hasil belajar awak, lai capek paham awak. Akhir-akhir itu pertanyaan intinya nanti itu. Nah, sesudah itu kalau model itu sudah diuji praktikalitas, diuji efektivitasnya. Apakah anak 6 beraja jo model ibu tuh hasil belajarnya lebih tinggi dibanding daripada anak-anak 6 beraja jo model dan biasa. Sampai ke situ nanti itu Bu, kalau penelitian pengembangan. Berarti itu dipresentasikan aja ya Pak Prof ya? Apa? Yang uji validitas sama efektivitas itu nanti di akhirnya itu dipresentasikan aja berarti Pak Prof. Dipengapakan Bu? Dipresentasikan saja berarti Pak Prof. Bukan dipresentasikan Bu, diuji ke lapangan Bu. Kalau hasil belajar tentu eksperimen Ibu. Dibandingkan ada satu kelas eksperimen, ada satu kelas kontrol. Kelas eksperimen diberikan perlakuan dengan model Ibu yang Ibu rancang itu. Kelas yang lain belajar seperti biasa. Nanti dibandingkan hasil belajar. Hipotesisnya, anak-anak yang belajar dengan model yang Ibu kembangkan, hasil belajarnya lebih tinggi secara signifikan dari anak-anak yang belajar dengan model konvensional atau dengan model biasa. Harus diuji nanti Bu. Ada statistik juga di belakang nanti. Statistiknya tuh pakai analisis yang deskriptif itu Pak. Modul uji T. median. Iya. Uji T nanti itu. Uji T. Ya, uji T nanti itu. Tapi tetap saja diawali dari mod median itu tuh Bu, untuk mencari-cari anunya. Jadi diawali dari itu. Nanti karena pakai kelas kontrol dan kelas eksperimen, kita mesti ada juga melakukan uji homogenitas, uji linearitas dan segala macam. Bahkan kita harus melihat datanya, penyebarannya teratur atau bagaimana itu kan. Pak Prof. Ya, baik, terima kasih Pak Prof. Ya, Mat. Baik. Ayolah, Mat. Ya Allah, Pak Prof. Nggak ada Baik, kan? Bapak. Ditutup lah Pak Prof. Ya kalau nggak ada, ayo tutup lah, Mat. Baik, Bapak Ibu, terima kasih banyak kepada Pak Prof yang sudah memberikan banyak ilmu kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Prof tambah terbuka wawasan kita untuk menyelesaikan proposal tesis nanti. Ditunggu proposal tesis Bapak Ibu, minimal Februari atau Maret sudah datang Bapak Ibu ke Padang untuk seminar. Oke Bapak Ibu, kita tutup perkuliahan kita sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Prof. Thank you Prof.